Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kajian kebahasaan Al-Quran, sentuhan kebahasaan Al-Quran. Kita coba menerapkan ilmu bahasa Arab untuk menggali makna-makna yang luas di dalam Al-Quran. Surat An-Naba dari ayat 6 berarti kita sekarang masuk ke ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Di mana kata mustaq di sini? Naj'al. Naj'al itu berarti fi'il apa? Fi'il mudhari dari kata ja'ala yaj'alu. Coba tasrifkan bareng-bareng. Ja'ala yaj'alu. Masdarnya apa? Ja'lan. Terus ja'ilun maj'ulun ij'al la taj'al maj'alun ju'ila yuj'alun. Mihadan itu apa? Naj'al tadi berarti fi'il apa? Mudhari maklum domir apa? Nahnu. Mihadan ini bentuk apa? Masdar dari kata coba di kamus ada cari mahada coba. Nah itu kalau mahada artinya menyiapkan. Kalau yang nggak ada tasdidnya ada? Yang nggak ada tasdidnya. Apa? Fi'ilnya apa fi'ilnya? Ada fi'ilnya enggak? Mahada. Ada ya. Kalau nyari di Google sebetulnya tinggal tulis aja makna mahada pakai makna. Itu keluar di kamus ma'ani misalnya. Nah, itu nomor 1 mahada yamhadu. Seperti fa'ala yaf'alu bab 3. Enggak fi'ilnya dulu, kalau arti ininya barat. Fahuwa mahidun, isim fa'ilnya mahidun, isim maf'ulnya mamhudun. Misalnya mahadal firosh basatahu wa watta'ahu wa ja'alahu layinan yashulul qu'udu wa naumu alaihi.
Jadi kalau artinya mahadal firos, menghamparkan kasur, ya, dihamparkan supaya bisa diduduki atau ditiduri, dan agar mudah untuk diduduki dan ditiduri, enak. Jadi mahada itu bisa menghamparkan, menyiapkan. Nah, masdarnya mahdan. Nah, sekarang mihadan. Mihadan ini apa polanya? Sigotnya apa? Bentuk apa? Jadi kan kalau polanya kan mihadan berarti fi'alan. Nah, ini apa? Bentuk apa ini? Fi'alan. Nah, ini namanya sigot mubalaghah. Jadi belum nyampe ya. Di wazan tambahan. Ini wazan tambahan. Ya, ada namanya sigot mubalaghah. Enam tujuh. Fi'alan ada nggak di sini? Nggak ada ya, nggak tulis ya. Jadi sebenarnya hanya sebagian saja, hanya sebagian wazannya. Nggak ketulis ini. Ya, jadi ada ya wazan fi'al untuk makna mubalaghah ada. Ini nggak semua, karena masih banyak. Ini sebagian saja. Wazan bentuk sigot mubalaghah itu apa maknanya mubalaghah? Mubalaghah itu yang menunjukkan makna, ya asalnya isim fa'il, tapi menunjukkan ada tambahan makna dengan sangat atau maha ya kalau untuk Allah. Ya, dengan Ghafurur Rahim itu kan jadi maha, itu alimun, maha mengetahui, itu namanya sigot balaghah. Jadi dilebih-lebihkan, jadi ada sangat gitu ya. Nah, ini mihadan juga, dia salah satu sigot mubalaghah. Ketika disebut bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan. Jadi betul-betul ya sangat menjadi hamparan. Nah, tadi kan hamparan itu kan mihadan itu tadi dia kaitannya dengan kasur, dengan tempat untuk diduduki, ditiduri. Dan juga lebih identik kata mahdun itu kan adalah tempat tidurnya bayi. Ya, makanya mahdun itu kan juga disebut sebagai masa buayan ya. Ada apa tuh, utlubul ilma minal mahdi lala di mahdi. Buayan. Cek masa buayan artinya masa bayi ketika diberikan tempatnya khusus. Artinya disiapkan tempat tersebut agar nyaman bagi bayi. Ya kan? Tempat yang nyaman untuk bayi, mahdun itu asalnya. Sekarang mihadan menggunakan sigot mubalaghah. Artinya betul-betul sangat ya dipersiapkan, dibuat sedemikian rupa bumi ini ya kan agar bisa nyaman ditinggali oleh manusia. Itu makna dari kata mihadan. Supaya manusia itu bisa tinggal di atas muka bumi. Walaupun dia bentuknya bulat, ya kan, tetapi dan berputar kan begitu. Tetapi ke atas karunia Allah jadikan ini sebagai mihadan saja, manusia nyaman, tentram. Ya, tidak merasa pusing. Ya, bisa tidur, bisa duduk, bisa jalan-jalan, bisa lari dan sebagainya. Itu kata mihadan, dari kata mihadan. Dan dia sigotnya mubalaghah dalam ilmu tasrifnya. Ya kan? Wal jibala autadan. Gunung-gunung sebagai pasar.
Ya, wa khalaqna, ya khalaqna dari kata apa? Khalaqa ya luku. Azwajan jama dari apa? Zauj. Ya, ja'alna tadi sudah ja'ala ya ja'alu. Naumakum, naum dari kata apa fi'ilnya? Nama ya namu nauman. Fa'ala yaf'alu. Wazan fa'ala yaf'alu ada huruf ilah di mana? Tengah. Itu namanya apa? Ajwab. Nama ya namu nauman, tidur. Ya, subatan. Pasak tadi kan itu berarti madesab ya, di permawakan pasak gunung. Ya nanti kita bahas ini kita bahas kata-katanya dulu, Pak. Kita bahas ininya dulu nanti. Sabar, Pak. Terlalu semangat. Ja'alna. Ini rata-rata ja'alna ya. Fi'ilnya ja'alna. Ma'asyan tuh berarti apa sigotnya? Ma'asyan. Ada huruf mim gitu. Ma'asyan. Kalau yang ada huruf mim apa? Berkemungkinan sigotnya apa dalam ilmu tasrif? Ma'asyan itu kan maf'alun sama dengan maf'alun. Atau maf'ilun gitu ya. Kalau maf'ilun itu apa aja dalam ilmu tasrif? Isim zaman, isim makan, apa lagi? Isim al kalau alat mah kasroh mimnya. Apa lagi Pak tasrifnya? Udah lulus Pak Imron. Alumni. Kalau isim al kasroh mi kan mif'alun. Kalau ini kan fata. Kalau fata itu isim zaman, isim makan. Terus ada lagi apa lagi? Masdar juga. Nah, ini namanya masdar mimi. Masdar mimi. Mimi itu maksudnya karena mim. Jadi didahului oleh mim disebut masdar mimi. Jadi dia bisa adalah sebagai masdar juga. Iya, nanti di wajan tambahan itu kita bahas masdar mimi itu. Jadi masdar itu ada macam-macamnya lagi. Kita kan baru tahu satu aja masdar. Nanti di wajan tambahan setelah tadi kan sudah beres ya, setelah berlatih masuk ke materi itu. Ya, ada macam-macam masdar, taukid, masdar maro, ya, masdar mimi itu nomor 4. Apa itu? Dia awali huruf mim. Polanya maf'alun tuh. Jadi sama dengan isim zaman isim makan. Polanya. Ya, baik di sulasi mujarrad atau majid fi sama. Kalau di sulasi majid fi kan misalnya af'ala yuf'ilu if'ala. Nanti di isim zamannya apa? Isim makannya. Itu kan sama dengan isim maf'ul, muf'alun. Nah, itu juga bisa jadi masdar mimi. Muf'alun, mufa'alun. Jadi kalau masdar mimi berarti maknanya makna masdar. Nah, berarti kata ma'asyan ini berarti bisa berapa kemungkinan? 3. Berarti bisa apa? Sim zaman, sim makan, masdar mimi. Nah, nanti artinya beda. Artinya beda. Kalau makan tempat cocok nggak? Kami jadikan siang bukan tempat. Berarti waktu cocok. Ya kan? Nah, berarti kalau isim zaman diartikannya apa? Kami menjadikan siang sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Itu dari asya, ya'ishu, aisyan. Hidup, artinya hidup. Jadi asya, ya'ishu, wazan apa? Fa'ala, yaf'ilu. Cuman dia ada huruf ilad di tengah. Jawab. Ya, kalau dicari di tabel di sini sama dengan ba'a. Ba'a yabi'u bay'an. Nah, coba tasrifkan.
Asya, ya'ishu, aishan, aishun, ma'ishun, ish, la ta'ish, ma'ishun, ma'ishun, mi'ashun, isya, yu'ashu. Tapi di sini ma'ashun ya. Tidak ma'ishun. Ma'ashun. Nah, kalau dianggap sebagai masdar, berarti artinya arti masdar. Ya, jadi kami jadikan siang sebagai mencari kehidupan. Ya, atau hidup. Kami jadikan siang itu adalah sebagai kehidupan, berarti artinya. Masdar itu kehidupan. Kenapa? Karena kan malam itu orang tidur ya, seakan-akan mati kan di malam hari itu. Tidak ada kehidupan, orang semua tumbang dalam tidur. Di kehidupan itu seakan-akan adanya di siang hari. Iya kan? Malam bangun, yang tidur lagi. Satpam. Bukan, kita tukang lauk dicarinya. Banaina berarti dari kata bana yabni. Ala yabilu. Ada huruf ilat di akhir. Ya, bana, banaya, banau, banat, banata, banaina, banaita, banaituma, banaitum, banaiti, banaituma, banaituna, banaitu, banaitu. Shidadan juga ini tadi sama kayak mihadan. Ya, tapi enggak, dia shidadan itu berarti bentuk jamak ya. Shidadan itu berarti dari syadid, shidadan jamaknya. Nah, kita lihat i'rabnya dulu ya, i'rabnya. Alam, a itu apa? A itu istifham, harfu istifham, pertanyaan apakah gitu. Mabniun 'alal fathi ya. Lam haramun lam harfu jazmin ya, nafin dan jazmin juga secara makna dan nafi kan tidak. Secara lafaz dia jazm, memazumkan fiil yang di depannya. Naj'al, nah ini asalnya kan sukun naj'al, karena mazum oleh lam. Kenapa dikasrohkan? Karena sukun lagi di depannya. Tidak mungkin bertemu dua sukun sehingga dikasrohkan. Naj'alil, diwasolkan. Ya, naj'al berarti fiil apa? Mudhari ya, majzum ya kan, bilam dengan lam. Wa alamatu jazmi sukun fi akhirih. Aku sirat lil tiqai sakinai, dikasrohkan karena bertemu dua sukun. Fa'ilnya mana? Jadi kan bukankah kami menjadikan, kami berarti dhamir nahnu tapi mustatir. Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatir, dhamir yang tersembunyi, jadi tidak nampak. Takdiruhu nahnu, jadi dia wujuban kan, wujuban wajib, karena tidak bisa diganti dengan zahir. Enggak, takdiruhu nahnu, wujuban takdiruhu nahnu. Nah, ardonya berarti apa? Kenapa dibaca ardo tidak ardu ardi? Maf'ul bih, menjadikan apa? Bumi berarti objek. Ya kan? Berarti objek. Berarti maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi, tanda maksudnya fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, mihadan jadi apa i'rabnya? So, i'rabnya jadi apa?
Maf'ul bihi kedua bisa ada sifat. Sifatun. Oh, nggak ada alif lam yang maf'ul bihi kedua ada. Maf'ul bihi kedua. Kalau sifat itu besar. Ya, jadi apa? Menjadikan bumi sebagai hamparan. Hamparan bisa sifat besar kan nggak ada ini ada alif lam. Menjadikan apa jadi apa? Itu jadi apa? Maf'ul bihi kedua? Iya. Kalau sifat kan ada sama kan ini. Iya. Kalau ragu bisa disearching. Tuh, jadi ntar i'rab mihadan. Tuh keluar ada ini. I'rab mihadan. Maf'ul bihi tsani itu betul, Pak. Jadi sebenarnya gampang, tinggal googling aja. Kalau bingung googling, tulis i'rab mihadan, keluar. Oh, itu di Google. Oh, di Google juga udah lengkap, Pak. Sudah banyak di internet orang nulis i'rab Quran. mau punya sendiri ada kitabnya khusus. Berarti bocoran untuk PR nanti Ustaz ya? Hah? PR nanti tinggal lihat di Google. Iya. I'rab semua Quran tuh sudah ada di internet juga, Pak. Ada i'rabul Quran yang Sulaiman Yaqut tuh yang penulisnya. Jadi ada juga beberapa kitab, di antara penulisnya adalah Sulaiman Yaqut. Berjilid-jilid ada berapa? 16 jilid kalau ada. Nah, kalau kita udah tahu ininya mah sebetulnya nggak lihat itu juga. Itu hanya untuk meyakinkan gitu ya. Mihada di sini 50. Tapi kadang dalam mengirobkan Quran juga bisa terjadi perbedaan. Ada ya. Ini bisa dianggap sebagai ini, bisa ada perbedaan. Apalagi kalau dalam segi qiraatnya beda gitu kan. Kan itu beda juga diantaranya dipengaruhi oleh perbedaan irob. Jadi mihadan maf'ul bihi kedua. Berarti ja'alna itu ja'ala bisa membutuhkan dua objek. Menjadikan apa sebagai apa? Butuh dua objek. Sehingga mihadan maf'ul bihi tsani. Mansub wa alamatun nasbihi fathah. Wal jibala, wawun ini huruf apa ini? Atau jibala. Nah, kenapa jibala mansub patah? Atau ke ardo. Ke ardo. Autadannya kan itu atap ke belakang ke barat. Ke mihadan. Walaupun sebenarnya ini mengatopkan jumlah ya. Jadi jibala itu kedudukannya sama dengan ardo. Autadan kedudukannya sama dengan mihadan. Ya. Tadi kan ardo maf'ul bihi pertama dari naj'ali. Nah, sebetulnya jibala juga sama. Yaitu apa? Maf'ul bihi pertama, cuman fi'ilnya dibuang. Tidak disebut lagi. Jadi asalnya itu alam naj'alil ardo mihada wa naj'alil jibala tada. Tapi enggak diulang lagi naj'alnya. Kan kalau kita artikan, bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan gunung sebagai basa? Itu kata menjadikannya ada, tapi nggak diulang lagi, sehingga irobnya sama. Ardo berarti jadi apa? Maf'ul bihi pertama dari naj'al yang dibuang.
Bukan dari naj'al yang pertama, enggak. Karena kan udah dua objek, nggak bisa mendatangkan objek lagi. Jadi dari naj'al yang dibuang. Ya, autadan maf'ul bi kedua, maf'ul bi tsani. Wa khalaqnakum. Wawnya apa? Top. Khalaqna Khalaqna fil madi. Fil madi ya, mabniun ala sukun litisalihi bidomir robin mutarik, karena bersambung dengan domir rofa mutarik. Naknya domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali apa? Rofin fa'il, kan sebagai fa'ilnya. Kami menciptakan. Siapa pelakunya? Kami, itu fa'il, pelaku itu fa'il. Menciptakan siapa? Kum, berarti kumnya apa? Maf'ul bi, objek. Jadi objek itu maf'ul bi. Cuman dia domir ya, domirnya mabni kan, tidak berubah. Sukun. Domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah, sekarang azwajan apa ininya? Irobnya. Kami menciptakan kalian berpasang-pasang. Apa? Irobnya apa? Kenapa mansub? Mansub kan ada sekitar 12. Apakah yang menjelaskan menjelaskan apa? Menjelaskan apanya, Pak? ini kan apa aja? Kalau li ajli alasan. Kenapa kami menciptakan? Karena berpasangan. Kan cocok. Masa karena berpasangan? Kalau maf'ul ajli itu karena alasan. Kalau maf'ul bi cocok nggak? Tadi menjadikan bumi sebagai hamparan, menciptakan kalian berpasangan, sama nggak? Bisa juga. Misalkan barang berapa kilo kan menjelaskan itunya. Nah, inilah bedanya ja'ala dan khalaqo. Beda. Kalau ja'ala itu bisa membutuhkan dua maf'ul bi. Kalau khalaqo tidak. Ya, karena ja'ala itu lebih kepada sifat. Kalau khalaqo lebih kepada zatnya. Menciptakan apa? Zatnya, menciptakan manusia. Jadi zatnya manusia. Nah, sedangkan ja'ala ini menjadikan manusia sebagai apa? Ya, menjadikan manusia itu kondisinya bagaimana? Ya, apa namanya? Coba di sini. Menjadikan bumi sifatnya itu hamparan. Itu ja'ala, karena lebih kepada sifat dari bumi itu yaitu hamparan, sebagai hamparan. Gunung sebagai pasang. Berarti kalau dia hanya kepada zat membutuhkan satu maf'ul bih, maka azwajan ini nggak bisa disebut maf'ul bih. Karena cuma satu maf'ul bihnya untuk khalaqo. Beda dengan ja'ala yang maf'ul bihnya ada dua. Nah, berarti azwajannya apa i'rabnya? Sebagai nggak bisa, kan maf'ul bih udah kum. Fi maf'ul bih zarfu zaman atau zarfu makan? Maf'ul bih itu jorob, Pak, keterangan waktu atau tempat. Menjelaskan apanya? Misalkan ini menceritakan dia berpasang-pasang. Kalian berpasang-pasang. Berarti menjelaskan kondisi, jadi hal-hal. Irobnya hal.
Hal itu untuk menjelaskan kondisi. Jadi bagaimana Allah menciptakan kalian tuh kondisinya bagaimana? Azwajan dalam keadaan berpasangan. Itu namanya hal. Jadi azwajan itu i'rabnya halun mansub wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Wa ja'alna naumakum subatan. Nah, ini ja'alna lagi. Menjadikan tidur kalian. Nauma berarti apa itu? Nauma maf'ul bih. Subatan samain aja dengan sebelumnya kan ada naj'ali deh. Kalau hal makan holako tadi fiilnya beda. Samanya dengan ja'ala lagi. Maf'ul bih sani. Kan fiilnya ja'alna bukan holako. Fiil beda ini ya. Iya, objek membutuhkan objek berapa gitu. Jadi sebagai istirahat. Kalau diartikan istirahat. Waja'alna laila libasana. Coba laila berarti apa? Maf'ul bih awal, libasan maf'ul bih san. Ja'alna nahara ma'asyan. Sama maf'ul bih itu dua-duanya. Wa banaina fauqakum. Nah, kami membangun fauqakum di atas kana. Fauqanya apa i'rabnya? Jar makan, maf'ul bih. Karena keterangan tempat. Di atas, di bawah, di depan. Itu namanya maf'ul fi jarful makan. Kumnya Masya Allah, fauqakum, kumnya di atas kalian. Kalau setelah zorob itu apa, Pak? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Suka ketukar nyebut mudhof ilaih dengan maf'ul bih. Sab'annya apa? Maf'ul bih dari banaina. Jadi kami membangun. Apa yang kami bangun? 7. Maksudnya 7 lapis langit. Tapi disebut 7 aja gitu, tidak disebut 7 apanya. Shidadan sifat dari saban. 7 lapis langit yang kokoh. Berarti yang kokoh sifat. Shidadan sifat. Jadi i'rab itu mengikuti makna ya. Asal kita tahu maknanya, oh ini i'rabnya ini cocoknya. Ya kalau maknanya nggak tahu, i'rabnya pasti nggak tahu. Mengikuti mana i'rab itu? Ja'alna, ini ja'alna lagi. Berarti sirojan apa? Maf'ul bih pertama, wa haja bih kedua. Wa anzalna, kami menurunkan. Fi'il fa'il minal surati jal majrur. Ma'an, jadi apa? Kami menurunkan dari awan air. Berarti apa? Maf'ul bih, objek kan. Menurunkan apa? Menurunkan air. Maf'ul bih, objek. Maf'ul bih mansub, tanda mansubnya fathah, jadi ma'an. Sajajan sifat dari ma'an. Air yang memancar, terpancar. Linuhrija, nah ada li itu ya. Itu lam apa namanya? Lamul kai. Ketemu dengan fi'il mudhari sehingga mansub. Linuhrija. Enggak boleh dibaca linuhriju, enggak boleh karena li itu mansubkan. Kai, linuhrija. Bihi haban, habannya apa? Maf'ul bih, mengeluarkan apa? Biji-bijian. Wa nabatan, ada waw atau nabatannya maktub ke haba. Jannatin, waw lagi, atopnya kemana? Ke haban, ke yang pertama. Ke haban. Tapi kenapa jannatin? Mansubnya apa? Tanda mansubnya kasroh, karena jamak muanats salim.
Jamak muannas salim kan enggak menerima fathah. Ya. Hanya doma dan kasroh saja. Tadi linuhrija bihinya sebagai apa tuh? Hah? Bihi. Jar majrur aja. Bihinya kan berarti hi-nya kembali ke mana? Kami mengeluarkan dengannya apa? Hi-nya kemana? Air. Air hujan. Dengan air hujan itu kami mengeluarkan, maksudnya menumbuhkan biji-bijian tanaman. Maksudnya bihi ini bukannya sebagai maf'ul bih? Iya, maf'ul bih. Enggak, maf'ul bihnya haban. Bihinya bukan maf'ul bihnya. Keterangan aja. Keterangan pelengkap bihi. Jadi mengeluarkannya dengan apa? Dengan air. Mengeluarkan apa? Kan belum objeknya. Nama apa? Haban. Itu objek. Janatin alfafan sifat dari janatin. Nah itu ya, jadi itu penerapan ilmu nahwu, kita bisa mengirobkan, mengetahui kedudukan kata dalam kalimat, apakah dia sebagai objek, sebagai sifat, sebagai keterangan waktu, tempat dan sebagainya. Sehingga kita menjadi paham susunan kalimat itu. Nah, kita lihat tafsirnya untuk merangkaikan lagi tadi mana-mana tadi ya. Alam najalil ardo mihada ay firasyan. Mihadan itu ay firasyan, kasur. Itu tadi sebagaimana dijelaskan. Wa inna ma dzakarallahu ta'ala huna, ya hanya saja Allah menyebutkan di sini hadhil makhluqati, makhluk-makhluk ini ala jihatit tauqifi, ya secara apa? Tauqifi. Maksudnya supaya orang itu merenung sejenak gitu ya. Tauqifi. Liyaqimal hujjata 'alal kufari fi ma ankaruhu minal ba'si. Ya, untuk menegakkan hujjah atas orang-orang kafir pada apa yang mereka ingkari ya dari hari kebangkitan. Karena sebelumnya kan sudah disebutkan tentang pengingkaran orang-orang kafir, nggak percaya kepada wahyu, termasuk tentang keesaan Allah. Jadi sebetulnya yang paling inti dari isi wahyu itu yang diingkari adalah satu, keesaan Allah, dua, hari kebangkitan. Nah, ini dikasih bukti-bukti akan benarnya keesaan Allah. Bukankah kami yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Nah, jadi kalau mereka tahu bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Allah satu-satunya, ya berarti kan Allah itu Maha Esa, Tuhan yang satu, sehingga semata-mata yang disembah. Ka'annahu yaqul innal ilaha alladzi qadara ala khilqati hadil makhluqatil izam qadirun ala ihya'in nasi ba'dal mautim. Juga sebagai dalil bukti akan hari kebangkitan. Ya, seakan-akan Allah berfirman, berkata, sesungguhnya Tuhan yang mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini, bumi ya, dan sebagainya, itu juga mampu untuk menghidupkan manusia setelah mereka mati di hari kebangkitan. Karena orang-orang kafir kan nggak percaya ketika manusia mati ya sudah hancur gitu, tidak dibangkitkan lagi. Bagaimana mungkin yang sudah tulang belulang sudah hancur bisa dibentuk kembali? Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya, Allah yang pertama kali menciptakan, ya kalau membangkitkan tentu mudah bagi Allah. Nah, makanya nanti kalau dilihat dari redaksi kata-kata yang digunakan, itu mengarah ke sana, mengarah kepada hari kebangkitan. Ya. Itu misalnya Allah kenapa dengan kata linuhrija bihi? Nuhrija itu kan mengeluarkan.
Kenapa tidak dengan linun bita, untuk kami tumbuhkan, ya, agar kami keluarkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuhan. Kenapa tidak dengan redaksi kami menumbuhkan tapi mengeluarkan? Kenapa? Asal itu kan dari air kan. Ya sama kan, menumbuhkan juga ini air. Tapi kenapa bahasa mengeluarkan tapi dengan menumbuhkan? Ya, supaya di sini jelas persamaannya. Ya, karena kan ini ingin menganalogikan, menyamakan. Allah mengeluarkan itu biji-bijian sama, supaya kata mengeluarkan itu tertuju mengeluarkan manusia dari kuburnya itu, supaya tertuju ke sana. Seperti halnya tumbuhan yang ditumbuhkan Allah, artinya dikeluarkan, sama manusia juga dikeluarkan dari kuburannya itu, dibangkitkan. Kami mengeluarkan supaya tertuju manusia yang dikeluarkan dari alam kubur. Tapi dengan air hujan juga. Ya, sama juga kan, dikirimkan air hujan. Jadi pilihan redaksi ini karena di sini sedang menjelaskan ini adalah bukti akan benarnya adanya kebangkitan. Dengan pakai kata nuhrija. Kalau di ayat lain nanti pakai wa anbatna, kami tumbuhkan. Nah, itu nanti punya maksud lain. Jadi maksudnya misalnya dalam rangka memberikan nikmat. Gitu. Jadi ada maksud-maksud tertentu pilihan redaksi. Ya. Kemudian li'annal alladzi khalaqa hadhil huwal ilahu wahdahu la syarikalah, juga menunjukkan akan keesaan Allah. Wal jibala autada, nah lihat, wal jibala autada, kami jadikan gunung sebagai pasak. Nah, ini sebetulnya makna pasak itu apa? Pasak itu apa? Penguat kan, kalau lagi buat tenda kan pakai pasak, itu namanya autad, ya. Itu namanya pasak. Jadi gunung sebagai pasak. Artinya apa? Di sini ada perumpamaan. Ya kan? Kan bukan makna hakiki gitu. Gunung pasak. Jadi dia diumpamakan. Sehingga ini dalam balaghah disebut apa? Perumpamaan. Tasbih. Dalam ilmu bayan. Jadi menyerupakan. Ya. Dalam tasbih itu kan rukunnya ada 4. Apa aja? Misabah bi, adatu tasbih, dan wajhu syibah. Musabah itu yang diserupakan. Musabah bi yang diserupakan dengannya, diserupakan dengan apa? Adatu tasbih menggunakan kata yang bermakna seperti itu, bagaikan, misalnya seperti mislu atau ka. Itu namanya adat. Adat itu maksudnya huruf-huruf, atau bukan hanya huruf saja, bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Wajhu syibah itu dalam apanya samanya itu. Ya, misalnya sering disebut dalam balaghah, contohnya ya ar-rajulu, atau misalnya Umar kal asadi bisajaati. Ya, Umar seperti singa dalam keberaniannya. Allah menyamakan gunung dengan pasak. Mana musabahnya? Gunung. Musababinya pasak autada. Cuma di sini dihilangkan. Apa dihilangkannya? Adatnya nggak ada. Jadi asalnya itu kan wal jibala kal autadi. Asalnya ada atau mislu. Tapi dihilangkan adat tasbihnya. Lalu dalam apanya persamaannya? Juga dihilangkan wajhu syibahnya.
Nah, dalam ilmu balaghah yang ada tuh tasbih dan wajhu syibahnya dibuang dua-duanya, ini namanya tasbih baligh. Tasbih baligh. Itu kajian ilmu balaghah itu. Yang kita belum melanjutkan nanti balaghahnya. Jadi asalnya gimana? Nah, dalam apa? Nah, ini harus kita pahami. Allah menyamakan gunung dengan pasir itu apa? Nah, ini yang harus kita pahami, wajhu syibahnya apa gitu. Supaya kita paham. Ya, nah di sini dijelaskan dalam tafsirnya syabbaha bil autadi. Ya, Allah menyamakan gunung-gunung dengan pasak li'annaha tamsikul ardo antamida. Karena gunung-gunung itu menguatkan bumi dari terjadi goncangan. Jadi samanya itu dalam menguatkan. Ya, menguatkan seperti halnya pasak yang menguatkan tenda ya ketika dia berdiri, sama dengan gunung yang menguatkan bumi agar tidak goyah. Dijelaskan Allah menyebutkan fungsi. Dan kalau kita tadaburi ini ya, kalau tadabur itu kan nggak pernah ini ya, nggak pernah habis. Orang semakin tadaburi lagi, dia akan dapat pelajaran terus, nggak akan habis tadabur itu. Kalau kita tadaburi makhluk-makhluk yang Allah sebutkan di sini yang besar, bumi, gunung, terus apa lagi? Manusia. Kalian ini kan manusia. Ya, tidur. Ya kan, malam, siang, langit dan matahari dan hujan. Ya, ini disebutkan fungsi-fungsi intinya semua ini. Fungsi yang paling besarnya, manfaat yang paling besar. Ketika Allah sebutkan bumi, apa fungsi yang paling intinya? Hamparan. Karena intinya Allah menciptakan bumi itu untuk bisa ditinggali oleh manusia. Itu inti dari bumi itu, fungsi yang paling intinya. Fungsi yang paling inti dari gunung, pasak untuk menguatkan bumi. Ya, itu kalau kita tadaburi begitu. Manusia berpasangan, laki-laki dan perempuan berpasangan. Kenapa? Karena untuk terus menjaga kelangsungan hidup manusia. Coba kalau semuanya laki-laki itu punah kan, tidak berketurunan. Hah? Kemudian saya baca Al-Quran katanya dikatakan berpasangan. Nah, saya belum ada jodohnya gitu. Jadi ibu, bu, ya Al-Quran berpasangan maksudnya laki-laki perempuan, itu bukan jodoh, beda. Saya itu berpasangan maksudnya diciptakan laki dan perempuan. Iya. Kalau jodoh kan bukan jodoh dia. Gitu. Oh gitu. Jadi bisa ada satu laki punya istri 4, ada yang punya, yang penting berpasangan. Iya kan, di sini nggak ada jelasin pasangannya berapa, ya kan? Terus juga apa namanya, apakah sudah berjodoh atau belum, gitu kan? Yang jelas dia pasangan laki-laki dan perempuan. Ya, gitu. Adapun jodoh itu lain lagi, takdir ya. Lalu tidur paling inti untuk apa? Istirahat. Malam pakaian, libasan, menyelimuti. Siang waktu untuk mencari kehidupan, masa itu tadi untuk mencari nafkah. Karena dengan matahari yang menyinari itu kan membangkitkan semangat orang untuk bekerja. Beda dengan malam kan bawaannya ngantuk. Memang waktunya untuk tidur. Nah, ini sebagai fitrah yang Allah ciptakan gitu. Tapi ketika orang membaliknya itu kan jadi menyimpang dari fitrah, akhirnya kan pengaruh kepada badan. Orangnya malam bangun jualan. Siang tidur ya. Nah, ini dibalik kenyataan itu. Tapi bukan berarti siang tidur semuanya tidur kan, tidak. Rasul juga menjadikannya untuk sholat, bangun ya. Tidurnya bukan berarti semua malam pakai tidur.
Ini hanya secara umumnya saja, garis besarnya. Ya kan, langit kan kokoh, kekokohannya. Ya, matahari wahaja, siroja wahaja. Ini sifat-sifat intinya. Ya, hujan yang menumbuhkan tumbuhan. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan titik tekannya bumi hamparannya, gunung pasaknya. Ya, nah sekarang menciptakan kalian. Ya, azwajan berpasangan. Ai min zaujaini dzakarin wa untha. Laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, di sini ada juga sebagai bukti ya manusia berpasangan, artinya kemudian mereka menikah, mereka ada kasih sayang di antara mereka, lalu berketurunan sehingga menjadi turun temurun terus berkembang biak. Ya. Sehingga itu menjadi bukti akan kekuasaan Allah. Kemudian waja'alna naumakum subatan ay rohatan lakum, sebagai istirahat. Makna subatan itu secara asalnya itu adalah al-qat'u. As-sabtu al-qat'u, memotong. Kenapa disebut memotong? Ya, karena tidur itu bisa memotong aktivitas, segala tindakan, perbuatan dengan tidur itu jadi diputus, berhenti semua, sehingga disebut subatan. Nah, lalu menjadikan malam sebagai pakaian. Nah, ini juga sama, tasbih, menyerupakan. Nah, berarti kita harus ketahui apa wajh sibah, kesamaannya. Maka itulah malam. Saya pakaian. Pakaian itu apa fungsinya? Menutupi. Selain menutupi apa? Melindungi kan, melindungi tubuh dari hal-hal yang membahayakan. Terus apa lagi? Perhiasan juga kan? Atau juga sebagai memberi kenyamanan. Ya, sakinah, memberi kenyamanan. Begitu juga malam. Jadi malam itu berarti bisa menutupi dengan gelapnya, ya kan? Dengan gelapnya itu kan jadi tertutup, jadi dari bahaya-bahaya itu, ya tidak dengan mudah kemudian malam hari itu orang melakukan sesuatu sehingga tertutup. Ya juga untuk menjaga, ya, menjaga dengan malam itu. Lalu memberikan kenyamanan sehingga menjadi nyenyak tidur. Nah, ketika disebutkan malam, ya kaitannya tadi kan sebetulnya sudah ya tidur, lalu disebutkan malam. Ini ada kaitannya antara tidur dan malam. Lalu siang kebalikannya, sebagai tempat untuk berusaha. Ya, kemudian di atas kalian 7 lapis sab'an, yakni samawat, ya. 7 lapis langit sidada yang kokoh. Siraja wahaja yakni asyams. Nah, wahaj itu adalah al-wiqad asyadidul ida'ah. Ya, jadi matahari itu yang menyala, ya, yang terang, ya sangat terang cahayanya, dan juga sekaligus menyimpan panas. Jadi wahaja itu terang sekaligus menyimpan panas, membawa panas. Ya, wahaja. Mu'sirat. Nah, mu'sirat itu maksudnya adalah sahab, awan. Kenapa disebut musirat? Nah, nanti kan ada, ini kaya ya bahasa Al-Quran itu. Ketika menyebut satu makna itu dengan berbagai lafaz, tapi memang ada
kekhususannya, ada karakter dari makna secara bahasanya. Misalnya sahab di sini disebut mu'syirat, itu berasal dari kata asr. Asr itu artinya memeras. Asyara ya'siru. Ya, bukan jus. Jus itu apa bahasa Arabnya? Asir. Asir. Jadi memeras. Jadi yang diperas kan gitu. Nah, kenapa ada makna memeras di situ? Karena maksudnya adalah awan yang sudah tinggal diperas saja, sudah mengandung hujan, sudah ada air di dalamnya itu, mendung. Jadi mu'syirat itu awan yang sudah berisi air. Dari situlah turun hujan. Jadi tidak semua awan. Ya, awan yang sudah dekat waktu hujannya, yang mengucurkan air hujannya. Nah, ini juga mirip dengan kalau dalam tafsir disebutkan seperti seorang perempuan yang dekat waktu haidnya. Ya, kata ini mu'syirat ini. Nuhrija bihi, nah ini tadi ya. Jadi kata nuhrija mencerminkan untuk mengingatkan manusia juga akan dibangkitkan seperti halnya tanaman. Ya, itu sampai ayat 16. Ya, ini sebagai bukti akan keesaan Allah dan hari kebangkitan ya yang ada di alam. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.